Fajar baru bagi pertanian Indonesia. Penghentian impor beras dan jagung. Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan kebijakan yang penting, yaitu menghentikan impor beras dan jagung. Langkah ini menandakan perubahan besar dalam cara Indonesia menjaga ketahanan pangan. Fokusnya adalah memperkuat kemampuan pertanian dalam negeri. Tujuannya adalah agar kita lebih mengandalkan hasil produksi bangsa sendiri. Kebijakan ini merupakan hasil dari pertimbangan dan perencanaan yang matang. Berbagai lembaga pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, telah terlibat dalam pembahasan strategis ini. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan yang semakin besar pada potensi sektor pertanian Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mengimpor beras dan jagung dalam jumlah yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kini fokusnya beralih ke dalam negeri, yaitu untuk memaksimalkan hasil dari tanah air yang subur dan para petani pekerja keras. Perubahan ini dipandang sangat penting untuk kestabilan dan ketahanan jangka panjang. Dampak dari penghentian impor beras dan jagung ini sangat luas, dan secara langsung memengaruhi mata pencaharian jutaan petani Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memberdayakan mereka dengan menjamin pasar yang stabil untuk hasil panen mereka. Lebih lanjut, kebijakan ini berupaya mengurangi kerentanan negara terhadap gejolak harga pangan dunia. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber dari luar, Indonesia dapat lebih baik mengendalikan rantai pasok pangannya. Tujuan akhirnya adalah memastikan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri secara berkelanjutan. Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudaryono menjelaskan keputusan untuk menghentikan impor beras dan jagung. Alasan utamanya karena hasil panen di negara kita sendiri sudah banyak sekali. Petani-petani di Indonesia sudah membuktikan kalau mereka bisa mencukupi kebutuhan kita semua. Ini semua karena kerja keras para petani dan bantuan dari pemerintah. Data menunjukkan hasil panen kita terus bertambah. Penting sekali kita bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi tidak kaget kalau ada masalah dari luar negeri. Kalau hasil panen dalam negeri kita banyak, makanan kita jadi aman. Menghentikan impor itu menguntungkan petani lokal dan juga negara kita. Bapak Wakil Menteri sangat yakin pertanian Indonesia ke depannya akan semakin bagus. Kebijakan ini akan membuat pertanian kita makin maju dan banyak penemuan baru. Pemerintah akan terus mengawasi harga-harga di pasar supaya tetap stabil. Akan ada langkah-langkah untuk memastikan harga bagi pembeli tetap stabil. Harapannya, Indonesia bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan jadi pemain penting pertanian di dunia. Sukses panen produksi beras Indonesia meningkat. Produksi beras di Indonesia sudah meningkat pesat. Data resmi menunjukkan kenaikan yang besar beberapa tahun ini. Pertumbuhan ini berkat usaha pemerintah dan para petani. Programnya seperti bibit unggul dan pupuk yang lebih baik. Saluran air untuk sawah juga sudah lebih baik. Kementerian bilang hasil panen beras melebihi target. Pasokan dalam negeri jadi makin kuat. Keberhasilan ini mendukung keputusan untuk berhenti impor. Kemajuan teknologi sudah meningkatkan hasil panen. Petugas penyuluh menyebarkan cara-cara bertani terbaik. Kualitas beras juga diperhatikan. Ada usaha untuk mengurangi gabah yang rusak setelah panen. Tujuannya supaya kita cukup beras sendiri dan kualitasnya bagus. Hamparan emas, peningkatan pesat budidaya jagung dalam negeri. Sama seperti padi, produksi jagung dalam negeri Indonesia juga mengalami peningkatan yang besar. Peningkatan ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Jagung adalah komoditas penting. Tidak hanya digunakan untuk dimakan manusia, tetapi juga banyak digunakan sebagai pakan ternak. Pemerintah telah aktif mendorong budidaya jagung melalui berbagai insentif dan program dukungan untuk petani di berbagai daerah. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan gambaran yang baik tentang hasil jagung dengan tingkat produksi yang terus meningkat. Daerah-daerah utama penghasil jagung telah melaporkan panen yang sangat melimpah, berkat perluasan lahan tanam dan penggunaan bibit jagung unggul. Para petani telah menerima pelatihan dan bantuan untuk memperbaiki cara mereka bertanam. Upaya pemerintah berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung bagi petani jagung, memastikan kemudahan akses ke pinjaman yang terjangkau, dan memberikan subsidi untuk kebutuhan pertanian yang penting. Peningkatan produksi jagung ini adalah hasil langsung dari langkah-langkah yang tepat sasaran ini,
dan kerja keras para petani Indonesia. Nah, ini dia bagian kelima, dampak global, keputusan Indonesia, dan harga beras dunia. Keputusan Indonesia untuk berhenti mengimpor beras itu bukan cuma urusan dalam negeri kita saja loh. Ini bisa memberi dampak ke pasar beras di seluruh dunia. Soalnya nih, Indonesia itu dari dulu dikenal sebagai salah satu negara pengimpor beras yang penting di dunia. Jadi kalau ada pembeli besar yang mengurangi atau berhenti membeli, ya tentu saja ini akan mempengaruhi pasokan dan permintaan beras di tingkat dunia. Akibatnya, ini bisa membuat harga beras internasional ikut berubah atau disesuaikan. Negara-negara pengekspor yang tadinya menjual beras ke Indonesia, jadi harus mencari pasar lain untuk menjual hasil beras mereka. Nah, perubahan ini bisa membuat pasokan beras di beberapa tempat di dunia jadi berlebih untuk sementara waktu. Seberapa besar dampaknya ke harga beras dunia nantinya akan tergantung pada beberapa faktor. Misalnya, berapa banyak total produksi beras di seluruh dunia, dan juga seberapa besar permintaan dari negara-negara pengimpor lainnya. Bagian 6. Melangkah ke pasar dunia. Keinginan besar Indonesia untuk ekspor jagung. Setelah berhasil swasembada, kini Indonesia punya target menjadi pengekspor jagung. Peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga menghasilkan panen yang berlebih. Panen yang berlebih ini membuka peluang baru bagi Indonesia di pasar pertanian internasional. Pemerintah sedang aktif mencari jalan untuk mengekspor jagung Indonesia ke negara-negara tetangga dan negara lainnya. Keinginan besar ini menunjukkan rasa percaya diri yang semakin tumbuh terhadap kualitas dan kemampuan bersaing jagung lokal kita. Langkah nyata ke arah ini adalah pertemuan baru-baru ini antara pejabat pemerintah pusat dan para pemimpin daerah. Contohnya, diadakan diskusi dengan Gubernur Gorontalo, sebuah provinsi yang terkenal dengan produksi jagungnya yang melimpah. Pertemuan itu membahas strategi untuk meningkatkan lagi hasil panen jagung dan mempermudah proses ekspornya. Kerjasama seperti ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting agar rencana ekspor dikoordinasikan dengan baik dan berjalan efektif. Bagian 7, memaniskan masa depan, upaya swasembada gula dan lainnya. Keberhasilan dalam produksi padi dan jagung telah menumbuhkan rasa optimis di kalangan pemerintah Indonesia. Makin banyak yang percaya bahwa keberhasilan serupa juga bisa dicapai untuk komoditas pertanian penting lainnya. Salah satu fokus utamanya adalah mencapai swasembada gula. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi pengimpor gula yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan industri. Pemerintah sekarang bertujuan untuk mengubah keadaan ini dalam 5 tahun ke depan. Target yang besar ini mencerminkan tekad yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor di semua bidang pertanian. Strategi untuk swasembada gula melibatkan berbagai cara, termasuk memperluas lahan tebu dan menghidupkan kembali pabrik gula yang sudah ada. Upaya penelitian dan pengembangan terus ditingkatkan untuk menghasilkan jenis tebu yang hasilnya banyak. Program bantuan untuk petani akan sangat penting, dengan memberikan kemudahan mendapatkan bibit dan pupuk yang lebih baik, teknologi, dan modal. Bagian 8. Membebaskan diri, mengurangi ketergantungan pada impor pertanian. Keputusan kebijakan pemerintah Indonesia baru-baru ini tentang beras dan jagung adalah bagian dari strategi yang lebih luas dan lebih lengkap. Strategi ini bertujuan langsung untuk mengurangi ketergantungan negara secara keseluruhan pada impor hasil pertanian. Sudah terlalu lama Indonesia, meskipun punya potensi pertanian yang besar, bergantung pada negara lain untuk berbagai bahan pangan. Ketergantungan ini menciptakan kelemahan, baik secara ekonomi maupun strategi. Pemerintah saat ini bertekad untuk mengubah keadaan ini. Fokusnya adalah memberdayakan petani dalam negeri dan membangun sistem pangan nasional yang kuat yang bisa mandiri. Komitmen untuk mengurangi ketergantungan impor ini bukan hanya omong kosong, tetapi didukung oleh rencana dan tindakan nyata di berbagai bagian pertanian. Bagian 9. Kesimpulan, menjamin kedaulatan pangan dan kekuatan ekonomi Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor beras dan jagung menandai momen penting. Ini adalah pernyataan niat yang berani untuk mencapai swasembada pangan yang lebih besar. Kebijakan ini,
yang didorong oleh peningkatan produksi dalam negeri yang besar, bukanlah langkah yang berdiri sendiri. Ini adalah landasan penting dari strategi yang lebih besar untuk menghidupkan kembali sektor pertanian bangsa. Dampak ikutan dari kebijakan ini ada banyak sekali, menjanjikan untuk mendorong ekonomi pedesaan dan menawarkan harapan yang lebih baik bagi jutaan petani Indonesia. Di tingkat internasional, mundurnya Indonesia dari pasar impor, terutama untuk beras, pasti akan memengaruhi dinamika perdagangan global. Ambisi untuk bahkan mengekspor jagung menandakan tingkat kepercayaan diri yang baru. Rencana untuk mencapai swasembada gula dalam 5 tahun, bersama dengan target serupa untuk kedelai dan daging sapi, menunjukkan visi yang menyeluruh. Visi ini adalah tentang mengurangi ketergantungan impor secara sistematis di semua bidang dan membangun sektor pertanian yang tangguh dan beragam.